Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Tapi pun, perkenalkan nama saya Yusnida MPD. Saya Kepala SD Negeri 1 Abung Jaya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi praktik baik tentang pengalaman saya dalam mengimplementasikan program Gemilang, gerakan meningkatkan literasi, numerasi, dan lingkungan di sekolah saya. Menjadi kepala sekolah adalah sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi saya. Hal ini membuktikan bahwa saya dipercaya untuk memajukan sebuah satuan pendidikan. Namun, di balik kebanggaan itu, ada pula sebuah tantangan besar yang harus saya hadapi, yaitu bagaimana saya bisa melakukan berbagai usaha agar sekolah yang saya pimpin bisa berkembang menjadi lebih baik. Kondisi awal sekolah berdasarkan rapor pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa masih sangat rendah. Literasi hanya berada di kategori sedang dan kemampuan pembelajaran masih jauh dari harapan. Perpustakaan sekolah sudah lama tidak digunakan karena bangunannya yang hampir roboh. Halaman sekolah sering tergenang air dan becek setiap kali hujan karena tidak adanya saluran pembuangan. Fasilitas pembelajaran modern seperti proyektor, jaringan internet, dan media penunjang lain juga tidak tersedia. Namun yang paling berat adalah menurunnya kepercayaan masyarakat karena pernah terjadi kecelakaan saat kegiatan sekolah yang menyebabkan tewasnya salah satu siswa. Sejak saat itu, dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah menurun drastis. Saya sadar ada 4 tugas penting yang harus saya lakukan: memulihkan citra sekolah di mata masyarakat, meningkatkan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan profesionalisme guru. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh warga sekolah untuk bergerak bersama melalui program yang saya beri nama Gemilang, gerakan meningkatkan literasi, numerasi, dan lingkungan. Program ini menjadi gerakan bersama untuk menciptakan budaya membaca, berhitung, dan peduli lingkungan yang menyenangkan. Saya mulai membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan cara selalu mempublikasikan kegiatan sekolah di media sosial. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa sekolah ini memiliki banyak kegiatan yang positif. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah mengadakan market day dan gelar karya siswa. Dalam kegiatan ini, orang tua dan masyarakat dilibatkan. Dari kegiatan sesederhana ini, perhatian masyarakat mulai tumbuh kembali. Langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kepala Desa Abung Jaya untuk membahas pembangunan selokan di halaman sekolah. Melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan dukungan dari seluruh masyarakat, selokan permanen akhirnya terbangun. Halaman sekolah pun terbebas dari becek. Gotong royong ini menjadi titik awal semangat kebersamaan yang kemudian diharapkan akan mengalir ke program-program yang lain. Perhatian berikutnya saya arahkan pada literasi. Perpustakaan lama yang hampir roboh memang menunggu bantuan perbaikan dari Dinas Pendidikan. Namun saya tidak tinggal diam. Bersama mahasiswa kampus mengajar, sebuah ruang kosong kami sulap menjadi perpustakaan sementara. Walaupun sederhana, ruang itu kembali menghadirkan keceriaan bagi anak-anak. Mereka bisa duduk, membaca, dan menikmati buku. Dari sanalah budaya literasi perlahan mulai hidup kembali. Namun masih ada tantangan lain, banyak siswa yang belum lancar membaca. Untuk itu, saya membuat klinik baca siswa. Melalui klinik baca siswa, setiap hari setelah jam pelajaran, saya membimbing anak-anak yang masih kesulitan membaca. Perlahan, mereka mulai mampu mengeja hingga akhirnya bisa membaca dengan lancar. Kegiatan literasi diperkuat dengan pojok baca di setiap kelas dan kunjungan rutin ke perpustakaan. Anak-anak menjadi semakin dekat dengan buku. Kami juga menugaskan anak-anak untuk membuat rangkuman kecil atas buku yang telah mereka baca. Untuk numerasi, kami membuat pembelajaran lebih kontekstual dengan memanfaatkan lahan sekolah yang ada. Sekolah juga memanfaatkan lahan luas yang sebelumnya terbengkalai. Kami mengaitkan kegiatan ini dengan kegiatan numerasi siswa. Mereka mulai menghitung jumlah tanaman yang akan ditanam, bibit yang digunakan, pupuknya, dan hasil panennya. Selain mengajarkan tentang numerasi, anak-anak juga belajar tentang kerja keras dan tanggung jawab. Tidak hanya kecerdasan akademik yang ditumbuhkan,
Karakter religius pun menjadi bagian penting dalam perubahan ini. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, anak-anak membaca doa dan surat pendek bersama. Setiap hari Sabtu, mereka melaksanakan sholat duha berjamaah. Perlahan, suasana sekolah menjadi lebih agamais, hangat, dan penuh nilai spiritual. Untuk meningkatkan kompetensi guru, saya membentuk komunitas belajar puber, pengetahuan berkah. Di komunitas ini, guru saling berbagi praktik baik dan belajar teknologi. Saya melatih mereka menggunakan komputer dan membuat bahan ajar digital agar pembelajaran menjadi semakin menarik. Semua upaya itu pada akhirnya berbuah manis. Rapor pendidikan tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan. Literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran semuanya berada pada kategori baik. Perpustakaan baru yang dibangun, halaman sekolah tertata dengan rapi, fasilitas pembelajaran sudah mulai lengkap, dan guru semakin profesional melalui komunitas belajar yang dibentuk. Yang paling membahagiakan bagi saya bukan hanya naiknya angka dalam rapor pendidikan, melainkan perubahan nyata yang terlihat setiap hari. Anak-anak lebih percaya diri, lebih rajin membaca, lebih semangat belajar, dan lebih peduli kepada lingkungannya. Dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat kembali aktif dan mendukung kegiatan sekolah. Rasa bangga terhadap sekolah perlahan tumbuh kembali. Perjalanan ini memberikan saya sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tantangan tidak untuk dihindari, melainkan untuk dijadikan pijakan mencari solusi. Dengan kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi, sekolah kecil di pinggir jalan raya ini mampu berubah perlahan menjadi sekolah yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irawan Riyadi SPD, Korwil Pendidikan Kecamatan Abung Tatan, Kabupaten Lampung Utara. Dengan ini memberikan apresiasi kepada Ibu Yusnida, Master Pendidikan selaku Kepala SD Negeri 1 Abung Jayo atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam memajukan sekolah melalui program Gemilang. Perjuangan dan ketulusan beliau telah memberikan perubahan dalam meningkatkan literasi, numerasi, dan lingkungan sekolah. Semoga semangat dan keteladanan ini dapat menginspirasi kepala sekolah lainnya, khususnya di wilayah Kecamatan Abung Selatan, untuk bergerak bersama memajukan pendidikan yang gemilang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Raja Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan. Terima kasih banyak kepada Bu Sida sebagai kepala sekolah SD 1 Desa Abung Jayo yang selama ini saya anggap sangat luar biasa dan semakin berkembang dari tahun-tahun yang sebelumnya. Sekarang murid semakin bertambah dan alhamdulillah sekolahan pun semakin beda dan semakin bersih, rapi, kelihatan indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parmin, Ketua Komite SD 1 Abung Jayo. Jadi semenjak Ibu Kepala Sekolah yang baru ini menjabat, perubahan yang ada di SD 1 Abung Jayo sangat banyak, terutama pembangunan gedung, perpus itu sudah direhab, terus ada paving block di halaman sudah terlaksana, terus ada itu paret di depan itu sudah bagus, untuk dewan-dewan gurunya juga sekarang sudah bagus. Jadi kemajuan untuk SD 1 Abung Jayo saat ini ya termasuk sangat pesat. Untuk pramuka juga sudah berjalan dengan baik. Jadi saya selaku Ketua Komite SD 1 Abung Jayo mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang saat ini menjabat. Jadi perubahan-perubahan yang sangat pesat untuk SD 1 Abung Jayo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semenjak kepemimpinan Ibu Yusnida dan adanya program Gemilang, kami melihat perubahan nyata. Perpustakaan hidup kembali, pembelajaran numerasi lebih kontekstual, dan anak-anak semakin percaya diri dalam belajar.